Baik, silakan masuk Mbak. Ya, silakan duduk. Sebelum kita berbincang-bincang, kita cuci tangan terlebih dahulu ya, menggunakan handcraft berbasis alkohol. Nah, baik, mari kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Ya, 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 ya, punggung tangannya dibersihkan, langkah 5, dan langkah ke-6 akan membersihkan kuku. Baik, tangan bersih bebas kuman. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Nila Astria dan saya adalah bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Baik, ini kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Nana F. Usianya berapa? 17 tahun. 17 tahun. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, saya kan menstruasi dan sudah 10 hari. Saya tidak merasakan dismenol, tapi saya sering merasakan lemas. Merasakan lemas. Ya, kalau begitu saya tanya-tanya terlebih dahulu ya Mbak ya. Mbak sering merasakan lelah nggak? Sering. Lelah, letih, lemas, Ya. lesu? Ya, lalu kadang merasakan tangan tiba-tiba dingin sendiri, kaki dingin sendiri, itu sering merasakan nggak? Iya. Sering. Terus jantung berdebar-debar kayak tiba-tiba jantungnya berdebar seperti itu, merasakan juga? Merasakan. Terus nafas yang tersenggal-senggal, itu enggak ya? Nah, karena ini terkait dengan siklus menstruasi. Kalau boleh tahu Mbak, biasanya siklusnya berapa? 7 hari. Ya 7 hari, lamanya 7 hari, lalu tiba-tiba kok jadi 10 hari dan sudah mulai merasakan letih, lemas, dan lesu. Oke, jadi terkait dengan menstruasi, terkait dengan rasa letih, lemas, dan lesu, itu berhubungan dengan anemia. Sebelumnya Pak sudah mengetahui apa itu anemia? Belum ya. Jadi anemia itu adalah semacam suatu penyakit atau kelainan, sebenarnya bukan penyakit, tapi lebih ke kondisi di mana seseorang tersebut mempunyai kekurangan darah, begitu. Jadi asupan darah di dalam tubuhnya itu kurang. Nah, di Indonesia sendiri pada kasus wanita itu cenderung mengidap anemia. Karena apa? Mereka setiap bulannya kan menstruasi, ada banyak darah kotor yang dikeluarkan, sehingga kalau tidak diimbangi dengan nutrisi yang cukup, tidak mengkonsumsi tablet besi, maka asupan darah yang dibutuhkan oleh tubuh itu akan berkurang karena setiap bulannya kita mengalami menstruasi. Nah, terkait dengan Mbak F ya, Mbak F tadi menstruasinya kan sudah sampai 10 hari. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan deteksi anemia. Apakah Nona F ini nanti anemia atau tidak? Dimana tujuan dari deteksi dini anemia ini untuk mengetahui apakah Mbak Jesslyn ini anemia atau tidak. Nona F ya, Nona F anemia atau tidak. Nah, seandainya anemia, maka kita akan langsung melakukan tindakan ya untuk mengembalikan darah di dalam tubuh supaya tidak berkepanjangan anemianya. Karena anemia yang berkepanjangan nanti akan berakibat fatal pada saat Mbak mengandung atau hamil. Begitu, anemia bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi yang serius pada ibu hamil, sehingga kita harus segera mengantisipasi hal tersebut. Nah, baik, sebelumnya saya akan tanya-tanya terkait dengan riwayat menstruasi ya Mbak ya. Tentang riwayat menstruasi, kalau boleh tahu pertama kali Mbak menstruasi itu kapan? Ingat tidak Mbak? Usia berapa? 13 tahun. 13 tahun ya. Terus siklusnya berapa? Jadi siklus itu kita menstruasi tanggal ini, bulan depannya tanggal berapa, itu dihitung berapa hari ke depan. Nah, biasa siklus menstruasi itu ada yang 21 hari sekali, ada yang 22, 23 sampai 26 hari maksimal. Nah, kira-kira untuk Nona F berapa? Siklusnya berapa hari? 24. 24 ya, itu rutin. Ya, rutin sudah dihitung ya. Terus menstruasinya terakhir tidak? Atau sering terjadi keterlambatan menstruasi? Tidak ya? Terus untuk sifat dan warna darahnya bagaimana? Merah segar, merah segar. Kalau di awal itu warnanya ngeflek dulu, lalu merah segar ya, lalu ngeflek lagi ketika mau selesai, sudah mau habis itu ya. Oke. Lalu selama menstruasi, Nona F sering
mengalami disminor, nyeri perut, tapi nyerinya itu nyeri biasa atau sampai mau pingsan seperti nyeri biasa saja ya, tidak apa-apa itu normal. Nah, untuk berikutnya saya akan tanya terkait dengan riwayat penyakit. Kira-kira Nona M ada riwayat penyakit jantung atau penyakit serius? Tidak ada. Penyakit hipertensi, tidak. Tensi yang tinggi, tidak ada. Penyakit diabetes ada tidak? Tidak ada ya. Penyakit AIDS tidak ada ya. Terus penyakit kejiwaan aman ya. Lalu ada penyakit ginekologi, itu penyakit Mbak pernah ya mengalami penyakit serius terkait dengan reproduksi, seperti mungkin ada kista, ada tumor rahim, tidak ada ya, saja. Untuk riwayat penyakit keluarga ada nggak Mbak, kira-kira keluarganya menderita hipertensi atau diabetes mellitus, ada tidak? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik, Mbak. Dimana pemeriksaan fisik ini nanti prosedurnya adalah Mbak bisa berbaring ya di tempat tidur. Saya akan melakukan pemeriksaan dari kepala, atas kepala hingga ujung kaki. Jadi prosedur pemeriksaannya saya nanti bisa saja melakukan perabaan, bisa juga saya nanti cek perutnya, ada apa benjolan di sana, seperti itu. Nanti saya lihat kulitnya, kondisi kulit, lalu rongga mulutnya, seperti itu. Apakah Mbak bersedia? Bersedia ya. Jadi nanti selama pemeriksaan mohon bekerja sama ya. Oh ya, sebelumnya Mbak istirahatnya teratur tidak? Atau ada gangguan insomnia? Tidak ada. Mbak tidak mengkonsumsi narkoba ya? Tidak merokok? Tidak. Untuk makannya bagaimana Mbak? Makannya rutin 3 kali sehari? Iya. Mandi 2 kali sehari? Oke. Nah, kira-kira Mbak kalau tidur malam itu jam berapa Mbak? 9. Jam 9 malam. Bangun pagi jam berapa? Oke. Untuk istirahatnya terpenuhi ya. Kita ingat bahwa kebutuhan istirahat kita normalnya adalah 6-8 jam per hari. Jadi kalau bisa istirahat itu dijaga supaya kesehatan tubuh dan sistem imunitas itu juga tetap terjaga. Baik, kalau begitu kita akan langsung melakukan persiapan untuk pemeriksaan fisik. Saya tinggal untuk mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu. Nanti Mbak bisa langsung ke bed ya. Baik, saya tinggal persiapan alat dulu. Baik Bu, saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Saya tinggal untuk menutup pintu terlebih dahulu. Baik Ibu, sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Baik, untuk yang pertama, permisi ya Bu, saya cek dulu untuk kondisi kulitnya bagus, untuk pigmentasinya juga bagus, untuk tekstur kulitnya juga bagus, tebal kulitnya juga bagus. Selanjutnya, permisi saya akan cek kepala ya, dinyamankan saja Ibu. Kepalanya juga simetris, tidak ada keluhan. Lalu saya akan mengecek bola mata menggunakan pen light. Permisi Bu, bisa dibuka dulu matanya. Baik, untuk skleranya juga mengecil saat terkena cahaya. Konjungtiva juga bagus, matanya simetris ya, aman. Untuk hidung juga simetris, tidak ada keluhan, tidak bengkok. Lalu selanjutnya boleh dibuka mulutnya Ibu ya. Baik, buka yang A, tidak ada benjolan ya, tanda-tanda amandel. Kondisi lidah juga bagus, giginya juga sehat. Nah, berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada leher. Permisi Ibu ya, lehernya saya raba dulu. Baik, tidak ada perbesaran kelenjar tiroid, vena jugularis, dan juga kelenjar limfe. Tidak ada perbesaran, lehernya bagus. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi dada. Ya, baik, permisi ya Bu ya. Ini tidak ada
kebesaran, tidak ada benjolan pada payudara. Ya, baik-baik saja semuanya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ketiak. Permisi ya Bu. Kayaknya mamanya juga aman semuanya. Baik Ibu, untuk selanjutnya ada pemeriksaan perut ya Bu. Saya akan mendengarkan dan bagaimana di dalam rongga perutnya. Permisi ya Bu ya. Oke, terdengar gerakan peristaltik usus. Tidak ada kedengaran hal yang aneh. Oke, jadi apnea. Permisi ya Bu. Di pencernaannya aman ya Bu, tidak ada keluhan kan di pencernaannya? Baik, untuk abdomen aman saja. Baik Mbak, untuk pemeriksaan yang terakhir ada refleks patella. Mbaknya bisa duduk, kakinya agak menggantung ya. Saya periksa refleksnya dulu. Oke, refleksnya positif ya. Saya tinggal cuci tangan terlebih dahulu. Baik Nona F ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan bahwa tekanan darahnya 110/70, nadinya 80 kali per menit, pernafasannya 120 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Itu semua dalam batas normal ya, tidak ada yang lebih dan kurang. Lalu berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, ini HB-nya 10 gram. 10, ini HB-nya sedikit kurang ya. Nah, dari pemeriksaan fisiknya tidak terdapat benjolan payudara, abdomen juga tidak ada benjolan, semuanya alhamdulillah normal dan tidak ada perdarahan. Nah, karena ini anemia, jadi saya pesankan untuk Nona F banyak mengkonsumsi sayuran hijau seperti bayam, kangkung, diperbanyak minum air putih, dan nanti saya akan berikan tablet penambah darah, itu diminum ya Mbak. Terus tablet penambah darah itu kalau bisa diminum setiap menstruasi, ya itu wajib. Karena untuk mendukung supaya mulai dari sekarang itu menabung zat besi, supaya nanti kalau hamil tidak terjadi anemia yang akut seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak, nanti kalau ada keluhan lagi bisa datang kemari ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi.